Selamat sore sahabat Logorejo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Resi Ladina kembali menjumpai Anda. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam acara talkshow online bersama SMC Rumah Sakit Logorejo. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema berjudul kewaspadaan gangguan tumbuh kembang anak dan apakah anak pendek bisa diobati. Nah, tentunya pada sore hari ini saya juga sudah bersama dengan dua tamu istimewa, narasumber yang sudah pakar di dalam bidang ini. Jadi, untuk semua peserta yang nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya mengundang kepada seluruh peserta yang memiliki pertanyaan nanti bisa diketik pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat. Jadi pertanyaan yang menarik akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh dua tamu istimewa kita pada episode kali ini. Saya juga ingatkan kepada seluruh partisipan bahwa akan ada voucher klinik vaksin untuk 20 peserta yang beruntung masing-masing senilai Rp50.000. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Nanti di pertengahan acara saya akan infokan. Jadi tetap stay tune terus di talkshow online bersama SMC Rumah Sakit Logorejo. Sebelum memulai acara, saya bacakan terlebih dahulu untuk aturan selama talkshow. Pertama, peserta diwajibkan menyiapkan atau mute mikrofon selama sesi berlangsung. Kedua, peserta Zoom dimohon mengaktifkan fitur video atau memasang foto serta menggunakan nama asli. Ketiga, peserta Zoom dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Keempat, pertanyaan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Kelima, moderator berhak menyiapkan atau mute audio dan video peserta. Keenam, moderator berhak mengeluarkan peserta yang membuat terganggunya acara. Ya, sahabat Logorejo, aturan ini kita create sedemikian rupa untuk kenyamanan kita bersama. Baik, langsung saja kita akan menyapa tamu istimewa kita pada sore hari ini. Beliau-beliau ini merupakan dokter spesialis kesehatan anak yang ada di Rumah Sakit Logorejo. Siapa lagi kalau bukan Dr. Asri Purwanti, spesialis kesehatan anak konsultan magister pendidikan, dan Dr. Prima Hidayah Ningtyas, spesialis kesehatan anak. Selamat sore Dr. Asri. Selamat sore Dr. Prima. Iya dokter, gimana kabarnya hari ini dokter? Wah, baik, luar biasa baik. Luar biasa ya. Walaupun COVID melanda, tetapi insya Allah fine-fine aja kalau kita jaga jarak, pakai masker, ya, cuci tangan. Gitu ya, jadi sesuai protokol ya dok ya, patut untuk ditiru. Dokter, sebelumnya kita ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami, sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi, berbagi ilmu bagi partisipan semua yang mungkin kalau biasanya kita seminar offline, saat ini kita tetap berbagi ilmu dokter meskipun terbatas oleh adanya pandemi. Baik, saya sampaikan sekali lagi kepada sahabat Logorejo sembari menyimak penjelasan dari dokter kita pada sore hari ini, nanti bisa mengetik di kolom chat atau kolom komentar apabila memiliki pertanyaan. Baik, Dokter Asri, agar nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih lama, langsung saja ya dok ya. Kita masuk ke penjelasan. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Dokter Asri. Silakan dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau mau dilihat dalam ya dalam, kalau mau kita lihat dengan sederhana ya sederhana. Ya. Jadi ini bagaimana waspada tumbuh kembang anak dan bagaimana kalau anak pendek ini kan kebanyakan orang tua menjadi permasalahan ya berkali-kali kalau praktek ini mereka tanya, mereka takut ya karena kepingin jadi anak yang berikut, lihat slide berikutnya ini. Slide berikutnya. Next ya. Ya. Jadi ini outline-nya bagaimana kalau kita mau membentuk anak yang unggul di Indonesia ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Mulai nutrisinya, stimulasinya, proteksi ya untuk anak di Indonesia dan bagaimana waspada, karena kalau waspada kita akan deteksi dini dan langsung intervensi secara lebih awal sehingga prognosisnya akan baik. Dan bagaimana bila anak ini pendek? Nah, jadi ini nanti yang akan saya bahas di sini
Mohon maaf kalau slide-nya masih banyak yang bahasa Inggris, tapi nanti saya akan bawakan secara ringkas karena waktu yang diberikan juga sangat ringkas. Ya. Slide, next slide ya. Jadi kita kalau lihat anak itu adalah rezeki dari surga. Ada hak-hak anak. Jadi ini sudah ada di ratifikasi ya di undang-undang bahwa hak anak itu hak untuk dicintai, untuk dididik, untuk diberikan kasih sayang, kasih perlindungan dan lain. Jadi ini memang kalau dilihat di luar negeri, seseorang orang tua yang melantarkan anaknya tidak melaksanakan hak anaknya, dia bisa dihukum. Tapi di Indonesia ini memang budayanya masih macam-macam ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa membentuk anak yang baik? Tentu saja kita fokusnya bagaimana tumbuh kembang anak itu agar menjadi optimal. Tapi kenyataannya kalau dilihat di Indonesia ini banyak kelainan-kelainan langka yang aneh-aneh yang bahkan di beberapa penjuru dunia yang bisa sebenarnya dideteksi sejak lahir. Nah, bagaimana kita untuk mengintervensi? Saya kira ini dibutuhkan total quality management. Jadi manajemen seorang dokter anak yang mampu kita mendeteksi ini dengan baik dan langsung intervensi, dan di situ syarat berat dengan bagaimana proses mendidik orang tua. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana kalau kita lihat anak yang unggul ini saya kira itu sangat rumit sekali. Satu, nutrisinya apakah sudah cukup? Makronutrien, mikronutrien. Karena yang kita sasar itu adalah bagian-bagian otak anak, misalnya bagian depan ya, frontal lobe itu, bagian kecerdasan. Motorik itu agak di tengah. Kalau kemudian sensori itu keseimbangan. Kalau kemudian yang samping itu temporal, itu untuk masalah bagaimana dia bicara ya. Dan dari sini kita akan melihat bagaimana mengoptimalkan bagaimana geraknya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana kreativitasnya, bagaimana komunikasinya, dan bagaimana sosial emosional atau perilaku. Ini saya kira suatu yang sangat-sangat rumit, dan prosesnya adalah kalau menurut proses pendidikan adalah continuous improvement. Jadi berlanjut terus-menerus ya sampai menjadi baik. Nah, perlu di sini menguasai seorang dokter anak itu menguasai bagaimana evaluasinya dan bagaimana stimulasinya ya, stimulasi yang cukup asuh di sini yang diperlukan dalam proporsi yang seperti ini. Slide berikut. Nah, jadi ini tadi sudah saya sebutkan nutrisi, stimulasi, proteksi, evaluasi tumbuh kembang. Ini harusnya dilakukan oleh setiap orang tua dengan membaca panduan seperti buku KIA itu ya, itu sangat bagus sekali. Itu kalau nggak mudeng ya tanya sama dokter yang ada. Bahkan dokter umum memang dilatih juga untuk seperti ini ya. Slide berikutnya. Nah, jadi nutrisi yang penting itu ya seimbang dan cukup ya. Jadi kadang-kadang gini, dok, saya sudah kasih daging, saya kasih ikan salmon, saya kasih nasi, saya kasih saya kasih susu yang katanya the best gitu ya. Nah, setelah ditanya jumlahnya berapa? Lah kok sedikit. Nah, ini namanya makanannya tidak seimbang ya dan cukup ya. Mungkin kalau kadang-kadang ada anak picky eater, dia maunya makanan tertentu atau orang tuanya punya persepsi tertentu yang bahwa anaknya itu hanya diberi makanan yang tertentu saja. Jadi ini menjadi kelemahan karena dalam nutrisi ini akan menumbuh kembangkan otak jadi sangat terbatas. Slide berikutnya. Nah, dari sini di Indonesia kita dapatkan bahwa hampir separuh ibu-ibu ini menderita anemi, dan anemi ini berdampak pada bayi di dalam kandungan yang nanti juga akan anemi, akhirnya ya fungsi kecerdasan atau kognitifnya juga akan terbatas. Ya, slide berikutnya. Nah, didapatkan anak-anak ternyata kurang protein itu 34%. Kemudian kurang energi itu hampir separuh. Jadi betapa bahwa sebetulnya Indonesia yang melimpah ruah dengan berbagai macam gizi yang ibaratnya itu bukan kolam susu itu ya, ditanam, ditancapkan aja bisa hidup. Kok anak-anaknya kok masih banyak yang sangat kurus dan kurus sekali ya dengan kekurangan protein dan energi. Slide berikutnya. Nah, bahkan ada yang gizi buruk. Nah, ternyata itu sampai 13%. Jadi gizi kurang, gizi buruk tuh 3,9%. Ya. Slide berikutnya.
Nah, di samping itu kalau kita lihat ke tempat-tempat tertentu seperti saya pernah turun ke Brebes dan lain-lain ya, Wonosobo, itu banyak anak ternyata itu pendek-pendek. Jadi pakai baju merah putih kan SD, tetapi kok tinggi badannya kayak anak 3-4 tahun ya. Kecil-kecil gitu. Nah, ini sangat pendek. Kenapa ya? Karena di sana mungkin ada satu mikronutrien yang jarang yang nggak ada seperti GAKI ya, yodium defisiensi. Nah, ini makanya nanti orang Indonesia bisa pendek, orang Korea yang dulunya pendek, yang orang Jepang yang dulunya pendek-pendek itu ternyata sekarang kalau cari orang Korea sama orang Jepang yang pendek itu sulit banget. Ya, itu karena memang ini ada rekayasa dari pemerintah maupun kesadaran orang tua untuk bagaimana merekayasa anaknya itu menjadi tumbuh kembangnya optimal. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita kekurangan gizi itu misalnya zat besi itu tadi, itu ke oligodendrosit. Di situ ada pusat yang akhirnya kognitifnya akan kurang. Juga bisa ada kebutuhan bahwa anak nggak boleh dikasih lemak, nggak boleh dikasih garam gitu ya. Nah ini bisa dilihat ternyata lemak itu untuk penyambung antar syaraf, jadi antara mielin dengan sistem syaraf yang ada di seluruh tubuh. Jadi kalau lemaknya dia kurang, otomatis dia akan tidak berkembang dengan baik otaknya. Slide berikutnya. Nah, apa dampaknya? Jadi ternyata itu setelah dilakukan MRI itu ternyata otaknya itu mengecil ya. Jadi cerebral, kortikal itu dari tingkat ringan sampai sedang. Jadi kalau tingkat ringan itu munculnya hanya misalnya speech delay, dok anak saya nggak bisa ngomong gitu. Itu namanya minimal brain damage, jadi kerusakan otak minimal yang ringan tetapi mempengaruhi tumbuh kembangnya. Slide berikutnya. Nah kita lihat itu kalau di ini anaknya pendek sekali. Gitu. Gambarnya ini anak sekali pendek ya, pakai baju merah putih pendek dibandingkan teman-temannya. Di CT scan ternyata kalau anak pada yang gizi buruk itu adalah atrofi, otaknya jadi kecil. Rambut sarafnya, kalau yang normal rambut sarafnya banyak, makanya anak kok bekerja dan berpikir bisa cek. Sedangkan yang gizi itu serabut sarafnya jarang, langka. Ya, slide berikutnya. Nah ini ada 10 nutrisi untuk anak. Ya nanti bisa dilihat itu ya. Jadi kita harus yang namanya daging, ya, namanya sayur, yang namanya buah, ya, namanya susu dan jenis-jenis golongan sayur ada yang kacang-kacangan, ya, buah juga ada macam-macam yang mengandung karbohidrat, ya. Ini saya kira kalau 7 kita bisa memenuhi anak dengan aneka ragam ini anaknya akan baik, ya. Slide berikutnya. Nah, di sini adalah protein, zinc, kalsium, dan mikronutrien itu mempengaruhi tinggi badan. Jadi anak yang stunting kalau ketahuan di bawah 2 tahun itu tidak diobati dengan baik, dia nanti tinggi akhirnya dia tidak akan bisa tinggi. Slide berikutnya. Nah, bagaimana intervensinya? Ternyata dicoba macam-macam. Yang paling bagus itu adalah yang lengkap mikronutriennya. Jadi kalau saya memberi zinc aja, memberi vitamin aja, atau saya memberi susu kalsium aja, itu hanya fragmental salah satu. Jadi harus semuanya itu diberikan supaya kita bisa memperbaiki pertumbuhan linier dari anak. Slide berikutnya. Nah, bagaimana stunting? Stunting ya kita ini dikatakan harus dengan multiple nutrien, harus ditumbuh kejarkan. Nggak bisa kita hanya pakai penanganan hanya istilahnya biasa-biasa aja. Kalau sudah tahu bahwa ini adalah suatu anak yang menjurus ke stunting, kita intervensinya harus bagus, harus progresif. Orang tua harus belajar bagaimana untuk intervensi ini. Nah, bagaimana? Ini kalau misalnya bedanya pendek sama stunting itu apa? Ya, anak pendek itu belum tentu stunting, ya. Anak pendek itu belum tentu stunting, ya. Jadi ini di sini kita akan melihat slide berikutnya. Ya. Jadi kalau yang stunting ini, anak yang stunting ini dia adalah kondisi kesehatan dan gizi itu tidak optimal. Tapi kalau yang pendek
ini hanya linearnya aja yang dia pendek, ya, di bawah populasi normal. Ya. Jadi ini sebetulnya dua-duanya bisa diintervensi ya. Slide berikutnya. Nah, seperti ini lihat KMS. Dia pendek kan? Ya. Ini karena berat badan tidak naik tidak sesuai, dia melandai. Ini berarti ada apa-apa ini. Slide berikut. Slide berikut. Slide, next slide. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa ini stunting atau enggak, ya. Karena kalau kita salah diagnosis dan kita salah penanganan, nanti hasilnya tidak akan baik. Slide berikutnya. Nah, ini di bawah. Apa dia stunting? Belum tentu. Slide berikut. Slide. Nah, dia stunting, berat badannya kurang, tapi tingginya bagus, ya. Berarti ini juga beda lagi ya. Slide berikutnya. Nah, kalau anaknya pendek, tapi kelihatan gemuk, ya, ini bukan stunting, ini perawakan pendek. Biasanya kalau kayak gini ini hormonal. Kalau dia dikasih nutrisi yang lebih banyak, dia malah akan jadi obesitas dan hasilnya tidak baik. Ini biasanya dipengaruhi oleh hormon-hormon ya. Slide berikutnya. Nah, pertumbuhan kita lihat ya, gampang aja itu. 24 cm pada saat lahir ke 1. Setelah itu kira-kira 12 cm ya. Stagnan pada usia 4 tahun sampai 10 tahun. Jadi di situ kalau ada defisiensi hormon itu biasanya kita mendeteksinya pada usia 4 tahun. Kalau di bawah itu biasanya gabungan nutrisi dan hormonal. Slide berikutnya. Nah, perlu diukur ya. Jadi diukur bener, kayaknya cuma ngukur tapi harus tahu artinya apa. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, kita lihat wajahnya itu agak berbeda atau enggak, atau tidak proporsional. Jadi namanya dysmorphic. Ini seorang ahli genetik itu biasanya langsung kalau lihat, oh ini ada kelainan. Slide berikutnya. Nah, ini alat ngukurnya. Jadi kalau bayi ditidurkan sampai 2 tahun, kalau sudah bisa berdiri pakai alat ini, stadiometer namanya. Slide berikutnya. Nah, jadi banyak sebab yang nanti seorang dokter itu akan melacak apakah ini masalah endokrin atau hormonal atau masalah karena kelainan sistemik. Jadi kita lihat dia sering kejang, kepalanya kecil, ya itu karena otaknya yang memang ada masalah. Atau masalah penyakit kronis, misalnya leukemia, atau penyakit jantung, atau ada penyakit paru, atau perutnya sering diare sehingga absorpsinya tidak baik ya. Jadi dan banyak malnutrisi misalnya karena pemberian makanannya tidak cukup. Kalau endokrin ya itu biasanya growth hormone sama tiroid paling banyak ya. Slide berikutnya. Nah, jadi ada yang dikatakan memang pendek dari sononya. Ini misalnya keluarganya yang perawakannya pendek. Nah, memang ada yang penyakit lain-lain. Nah, itu yang tadi saya sudah sebutkan. Dan ada infeksi kronis atau bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi karena kehilangan ibu atau dan lain-lain. Slide berikutnya. Nah, jadi ada bawaan, ada idiopatik, ya tidak diketahui sebabnya atau memang diperoleh. Jadi lahirnya udah bagus, tapi perkembangannya ternyata berikutnya kok jadi tidak bagus. Ya, ini diperoleh namanya. Kalau idiopatik itu nggak tahu sebabnya. Kalau bawaan sejak awal lahir udah kita tahu bahwa ini bakalannya anaknya bakal pendek. Ya. Slide berikutnya. Nah, jadi ini memang kalau bawaan ini berkaitan dengan genetik. Kalau acquired atau yang terjadi itu adalah berkaitan dengan belakang hari itu ada apa. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi yang penting itu kalau misalnya ini apa yang berpengaruh dengan growth hormon, misalnya lahirnya tidak normal, ada aspeksia, ada hipoglikemi, penisnya mungkin nggak baik ya. Kemudian di sini juga kalau terjadi kemudian adalah karena tadinya baik jadi tidak baik ya, sama berat badannya makin gemuk itu anaknya jadi seperti itu. Slide berikutnya. Nah, dokter akan menanya hamilnya gimana, lahirnya gimana. Setelah lahir gimana, ada riwayat apa, makanannya bagaimana, ya itu harus sama ada riwayat keluarga apa enggak. Ini dokter biasanya nanyanya gitu, jadi kalau ditanya-tanya gitu, apa kaitannya ya, jangan marah ya Bu ya. Slide berikutnya. Nah, setelah itu dilihat potensi bapaknya, potensi ibunya, tinggi badannya. Nah, kita akan mengukur anak ini di bawah pertumbuhan orang tuanya enggak. Jadi di situ akan kita tahu bahwa dia tuh sebetulnya di bawah genetiknya di bawah orang tuanya yang seharusnya tinggi, anaknya kok tidak baik.
Saya kira gitu. Slide berikutnya. Nah, setelah itu diperiksa biasanya macam-macam, dokter menganjurkan macam-macam ya. Itu nanti terserah dokternya aja, karena kalau dijelaskan makin sulit ya. Slide berikutnya. Nah, jadi ada beberapa yang faktor kalau hormonal itu hambatannya kalau BPJS itu tidak ditanggung. Ini yang persoalan orang tua. Apalagi injeksinya atau terapinya itu banyak yang tidak ditanggung. Tetapi nanti ada beberapa yang BPJS masih bisa nanggung. Itu nanti dokter akan ngiguh-ngiguh ya. Gimana caranya intervensinya dengan baik. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita kadang-kadang kalau pasiennya tuh sangat kepengen tahu, jadi kita melakukan namanya GH stimulation test. Jadi anak ditidurkan, diberi infus, nanti kasih insulin, growth hormonnya ukur serial. Dan ini mahalnya bukan main. Growth hormon 1 itu kalau tidak salah pemeriksaannya itu bisa 1,5 juta. Berapa kali? 3 kali, berarti berapa juta. Jadi kalau kepengen tahu ya biayanya segini. Slide berikutnya. Manajemennya. Nah, jadi kita kalau lihatnya berat badan di bawah persentil 1 atau 3 itu biasanya masih ada faktor nutrisi. Tapi kalau di bawah 3 dari persentil itu memang mesti patologis atau itu sesuatu yang lainan yang memang harus dilakukan perawatan, apalagi yang kurva di bawah 4, standar 4. Jadi ini dokter perlu memberikan edukasi ini secara bagus ya. Slide berikutnya. Nah, kapan harus berhenti? Kadang-kadang ada pasien, saya mau masuk AKAPRI dok, gimana caranya supaya tinggi? Wah itu saya punya pasien banyak tuh. Ya, dari seluruh Indonesia, karena Taruna Nusantara itu dia mempersiapkan untuk jadi AKAPRI biasanya. Nah, gimana caranya? Ini mahal sekali rekayasanya. Tapi paling bagus rekayasanya itu sebelum 10 tahun. Kalau pengen itu rekayasanya akan berhasil, tapi itu mahal sekali. Ada yang mintanya tuh cepat sekali, tapi hanya berapa bulan masa mintanya banyak banget, nggak bisa ya. Nah, itu yang kesel. Padahal uangnya banyak banget orangnya itu, orangnya punya banyak banget anaknya. Kapolres itu kan biasanya kan sekolahnya di sana. Uangnya banyak banget, tapi waktunya sedikit banget gitu ya. Dokternya sampai bingung. Slide berikutnya. Nah, jadi ini ada grafik-grafik tertentu yang kita tidak bisa menyamakan dengan orang normal, tapi tumbuh kembang itu kalau bisa mendekati orang normal, tapi tidak bisa sampai normal banget ya. Ini slide berikutnya, lihat. Jadi ini Down syndrome biasanya, anaknya pendek, biasanya kalau remaja ini jadinya gemuk ya. Jadi itu kalau yang kurva abu-abu itu yang kurvanya orang normal, Down syndrome berada di bawahnya. Slide berikutnya. Nah, jadi Turner syndrome ini anak perempuan kalau pendeknya di bawah 140 itu harus diperiksa kromosom karena dia tidak akan berkembang seksualnya secara baik. Ya, jika lihat itu teteknya juga tidak berkembang ya. Dan dia sangat pendek sekali walaupun di terapi pakai growth hormon dosis tinggi itu hanya naiknya paling 5 cm. Jadi tetap dia akan pendek. Slide berikutnya. Nah, ini akondroplasi. Mungkin lihat ucok baba ya. Ucok baba inilah akondroplasi. Ya intelektualnya normal, tetapi dia sangat pendek. Kita lihat tangannya itu agak di atas. Jadi ini menunjukkan anak yang tangannya di atas pantat. Biasa tuh anaknya tuh nggak bakat tinggi ya. Itu ada faktor bawaan, tapi kadang-kadang juga ada dalam pemeriksaan itu ada pemeriksaan gangguan hormonal dan setelah diberikan treatment ternyata juga anaknya relatif kelihatan tidak jelek banget istilahnya, tidak seperti ini, nggak manifest. Jadi orang nggak tahu kalau dia akondroplasi. Slide berikutnya. Nah, Prader-Willi anaknya gemuk ya. Mohon maaf penisnya kecil ya. Terus ada ginekomasti itu jadi teteknya membesar dan anak ini biasanya perkembangannya dengan kegemukannya ini tidak sempurna. Ya, slide berikutnya. Nah, Silver Russell syndrome. Batuk nonong itu kalau orang Jawa bilang batuk nonong pinter ya. Nah, ini batuk nonong tapi ini Silver Russell syndrome. Dia dengan retardasi mental dan dia pendek juga ya. Slide berikutnya. Nah, jadi kesimpulan kita kalau membentuk anak unggul Indonesia, kita harus melakukan nutrisi yang tepat, stimulasi yang baik, proteksi imunisasi, di sini apalagi ada fast track ya, nanti imunisasi ya. Kemudian deteksi dini dan intervensi ya, lihat rambu-rambu yang ada, terapi sesuai dengan penyebabnya. Dan ingat, 1000 hari pertama atau 3 tahun pertama itu masa emas atau plastisitas otak. Kita harus habis-habisan kalau ada anak, ada kelambatan, dalam 3 tahun itu masalahnya harus selesai.
Karena itu masa emas pertama. Bisa diselesaikan pada masa emas kedua. Tetapi prognosisnya akan jauh dibandingkan kalau kita deteksi lebih awal. Demikian mungkin. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Asri. Sangat menarik dan informatif sekali, Dok. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, tetapi sebelumnya kita akan simak dulu penjelasan yang kedua dari Dokter Prima. Tetapi sahabat Telogorejo, kita akan istirahat dulu sejenak. Kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Baik sahabat Telogorejo, masih bersama kami di sini di talk show online bersama RS Telogorejo. Masih bersama dengan Dr. Asri dan juga Dr. Prima. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan menarik dari Dr. Asri, nah kita akan mendengarkan penjelasan yang kedua dari Dr. Prima. Baik Dr. Prima, silakan. Saya mencoba merangkum singkat saja ya, karena tadi penjelasan dari Dr. Asri sudah sangat cukup lengkap. Ya, boleh dimulai. Ya, tadi seperti disebutkan sebelumnya juga bahwa kualitas generasi penerus itu tergantung dari kualitas tumbuh kembang anak sendiri. Di kaitannya di sini dilakukannya deteksi dini apabila ada gangguan atau penyimpangan. Jadi terutama sebelum usia 3 tahun, tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Asri juga. Harapannya untuk segera dapat segera diperbaiki kaitannya supaya artinya supaya anak bisa tumbuh kembang optimal. Oke, dan jangan sampai penanganan atau intervensinya juga terlambat supaya hasilnya juga lebih optimal. Slide. Untuk di sini untuk deteksi tumbuh kembang memang banyak instrumen atau alat-alatnya, namun nanti mungkin lebih banyak di sesi diskusi. Kemudian intinya kalau terdapat gangguan atau gejala yang kaitannya dengan tumbuh kembang anak, sebaiknya orang tua atau ibu atau ayah untuk segera membawa anak konsultasi ke dokter atau dokter spesialis. Right. Ya, ini menjelaskan singkat saja untuk masalah deteksi dini. Jadi upaya deteksi dini atau screening ini untuk menentukan apakah seorang anak terdapat gangguan atau penyimpangan dari pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian dokter atau tenaga kesehatan akan mengenali atau dari faktor-faktor risiko, harapannya untuk selanjutnya mendiagnosis dan juga memberikan intervensi yang sesuai. Kemudian seperti tadi disebutkan juga mencegah dampak negatif dari gangguan atau penyimpangan dari tumbuh kembang tersebut untuk tujuannya supaya tumbuh kembang anak optimal. Slide. Ya, jadi di sini beberapa screening atau deteksi dini yang dilakukan pada anak-anak. Jadi yang paling sederhana yang dapat dilakukan yang pertama itu kuesioner praskreening perkembangan atau KPSP. Yang kedua adalah tes daya dengar, kemudian tes penglihatan, dan pada usia yang lebih besar dilakukan juga kita mengecek apakah ada gangguan perilaku. Di sini bisa dibaca beberapa kuesioner. Nanti kaitannya kalau misalkan putra-putri dari ayah atau ibu misalkan memang dikonsultasikan ke dokter atau dokter spesialis, mungkin nanti akan dilakukan diagnosis, mungkin memang kalau ada yang perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya, salah satunya seperti yang tertera di slide ini. Kemudian yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu buku KIA atau KMS. Di sini pada saat kunjungan atau mungkin pada saat kontrol ke dokter, di situ kan tertera berat badan, kemudian panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar kepala, dan pasti akan pada saat
pengukuran atau pada saat kunjungan pasti akan didata oleh dokter. Dan sebetulnya itu juga bisa dilakukan sendiri oleh orang tua untuk memantau apakah tren atau arah garis pertumbuhan dari putra putrinya sesuai atau tidak. Nah, kemudian apakah nanti arah pertumbuhannya baik atau tidak, kemudian nanti bisa dilihat di situ. Dan kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, mungkin perlu diintervensi atau mungkin akan dilakukan tindakan atau tata laksana selanjutnya oleh dokter atau dokter spesialis. Ini seperti tertera di buku KIA, mungkin orang tua atau bapak atau ibu sudah pasti sudah tahu, bisa dilihat dan bisa sebenarnya mengetahui arah atau tren dari pertumbuhan dari putra putrinya sesuai atau tidak. Ini salah satu cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan karena semua ada di buku KIA. Right. Jadi secara garis besar sebetulnya memang untuk menentukan status gizi seorang anak, kalau dulu kita mengenalnya bawah garis merah atau tidak ya. Kalau sekarang intinya lebih apakah dia sesuai dengan arah garis pertumbuhannya. Jadi kita melihat apakah berat badan dibandingkan dengan tinggi badan atau panjang badannya sesuai dengan grafik yang menurut usia dan juga jenis kelaminnya atau tidak. Jadi itu nanti akan Bapak atau Ibu akan diinformasikan oleh dokter atau dokter spesialis atau mungkin tenaga kesehatan yang lain. Apakah memang perlu segera dilakukan intervensi atau memang sudah sesuai dengan grafiknya. Right? Ini hanya sekilas saja, jadi beberapa screening atau deteksi dini yang tadi disebutkan. Jadi kalau ini sebetulnya ini ada di KMS juga, artinya pada usia berapa anak perlu dilakukan cek atau screening pemeriksaan ini, dan harapannya terpantau dengan hasil-hasil yang harapannya juga baik. Kalau memang ada masalah pada usia-usia tertentu, harapannya segera dapat diintervensi dan bisa tumbuh kembang anak selanjutnya jangka panjang dapat optimal. Slide. Ya, ini untuk penjelasan singkat saja, tadi sudah dipaparkan secara lebih lengkap oleh Dr. Asri untuk masalah perawakan pendek. Tentunya dari persentilnya kalau memang kurang dari persentil 3 mungkin perlu intervensi, membawa putra putri bapak atau ibu ke dokter atau dokter spesialis untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Slide. Ini juga contoh tadi sudah dipaparkan, kita apakah pada anak dengan perawakan pendek itu apakah masih merupakan arah pertumbuhan normalnya dia atau tadi konstitusional growth atau memang dari kedua orang tuanya memang setelah diukur tinggi badannya memang sesuai potensinya. Slide. Nah, ini pada yang memang kita curiga memang ada penyebab lain yang menyebabkan pertumbuhannya terganggu atau perawakan pendek yang patologis. Right? Ya, ini tadi beberapa juga yang merangkum dari Dr. Asri juga memaparkan banyak sekali tadi penyebab-penyebabnya. Jadi dibedakan apakah memang masalah yang non hormonal, memang apakah ada penyakit kronis yang sebelumnya mendasari, kemudian memang ada masalah gizi, terutama tadi ya disebutkan bahwa status gizinya seperti apa, kemudian riwayat pemberian makan dan minumnya pada anak tersebut seperti apa, dan juga apakah ada problem yang memang berkaitan dengan masalah hormonalnya. Jadi apakah memang ada kelainan-kelainan di endokrin ya, apakah ada tadi disebutkan juga defisiensi growth hormon, kemudian gangguan pada fungsi tiroidnya dan sebagainya, dan juga kelainan-kelainan sindrom tadi yang sudah cukup banyak tadi dipaparkan oleh Dr. Asri juga. Slide. Ya, ini hanya untuk sekilas saja. Jadi kalau kita menemukan perawakan pendek pada anak, jadi menentukan apakah memang varian dari normalnya. Jadi kita ukur berdasarkan tinggi badan kedua orang tua, ayah dan ibu. Kemudian menentukan apakah
Kalau memang dia ada kelainan yang patologis, jadi apakah memang ada kelainan dari segi dismorfismnya, apakah ada kelainan dari bentuk proporsi tubuh, wajah, kemudian ukuran tangan tadi ya seperti di contoh-contoh gambar yang tadi sebelumnya. Kemudian kita ukur apakah tadi proporsi berat badan berdasarkan tinggi badan atau panjang badannya dan arah garis pertemuannya seperti apa. Kemudian slide. Ya, ini tadi merangkum juga artinya apakah memang dari kelainan patologisnya itu yang ada underlying disease atau penyebab penyakit yang sebelumnya, atau bisa dari faktor nutrisinya yang tidak baik, status gizinya gizi kurang atau gizi buruk, kemudian apakah ada kelainan-kelainan yang berkaitan dengan hormonal atau endokrin. Slide. Ya, jadi ya ini juga merangkum juga, jadi beberapa sindrom-sindrom kelainan hormonal ataupun endokrin tadi disebutkan banyak sekali, ini contoh saja, dan juga tadi penyakit-penyakit yang proporsi disproporsional pada tubuh, dari mungkin dari gambar-gambar tadi, ini hanya merangkum singkat saja. Oke, slide. Ya, jadi yang untuk yang varian normal tadi yang setelah diukur tinggi kedua orang tua ayah dan ibu, apakah kita menentukan ke arah familial short stature atau perawakan pendek familial. Jadi yang tadi yang untuk masalah setelah diplotkan ke kurva ternyata persentilnya memang kurang dari 3. Nah, setelah kita lakukan, kita telisik dari riwayat histori atau riwayat nutrisi, riwayat kelahiran dan segala macam yang disebutkan tadi, apakah memang sesuai potensi genetik atau ada kelainan lain yang memang perlu intervensi lebih lanjut. Slide. Ini merangkum saja, artinya untuk beberapa hal yang perawakan pendek pada anak yang memang seperti familial short stature dan juga constitutional delay of growth yang seperti terlambat itu, tapi masih sesuai potensi genetiknya, memang tidak ada tata laksana yang lebih intervensi ya gitu ya dok. Kalau untuk yang memang ada gangguan hormonal seperti tadi disebutkan Dr. Asri di presentasi sebelumnya, memang mungkin ada perlu intervensi kaitannya dengan growth hormone, kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan fisik yang lebih teliti, dan juga pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi. Slide. Ya. Kesimpulannya kurang lebih sama, jadi untuk screening atau deteksi dini tumbuh kembang pada anak sangat penting kaitannya untuk tumbuh kembang optimal pada anak. Kemudian perawakan pendek atau gangguan pertumbuhan pada anak ini memang seringkali atau banyak orang tua yang membawa anaknya berobat atau konsultasi ke dokter untuk mengetahui apakah memang perawakan pendek atau gangguan pertumbuhan ini memang perlu dilakukan intervensi lanjut atau tidak. Kemudian diagnosis atau penyebabnya atau diagnosis bandingnya juga sangat luas, tadi sudah disebutkan berbagai macam etiologi atau penyebab dari perawakan pendek pada anak, dan itu perlu dilakukan pemeriksaan yang cukup teliti, artinya untuk menegakkan diagnosisnya dan penyebabnya apa, sehingga harapannya bisa orang tua bisa mendapatkan informasi yang benar. Kalau memang ada diagnosis yang perlu dilakukan juga diagnosis yang benar dan kaitannya dengan tata laksana lebih lanjut yang baik, harapannya tentu untuk tumbuh kembang anak yang optimal juga. Saya rasa itu. Terima kasih. Dan selanjutnya ke diskusi. Iya. Baik, terima kasih Dokter Prima. Sangat lengkap sekali informasi yang telah kita dapatkan hari ini tentang tema yang kita angkat, yaitu kewaspadaan gangguan tumbuh kembang anak dan apakah anak pendek bisa diobati. Baik, sahabat Telogorejo, setelah ini kita akan masuk di sesi tanya jawab. Tapi seperti janji saya di awal bahwa saya akan menginfokan bagaimana caranya untuk berkesempatan mendapatkan voucher klinik vaksin senilai Rp50.000 masing-masing untuk 20 peserta. Baik, caranya mudah sekali sahabat Telogorejo, dengan cara klik link yang sudah kami sediakan di kolom chat atau kolom komentar, lalu diisi Google Form-nya. Sekali lagi, klik
link yang sudah kami sediakan di kolom chat atau kolom komentar, lalu diisi Google Form-nya, atau bisa mengetik alamat link yang tertera seperti di bawah ini. Ya, lalu diisi Google Form-nya. Kita akan tutup pengisian Google Form sampai dengan sesi setelah tanya jawab. Pastikan Anda sudah masuk dalam data kami. Jadi ilmunya dapat, juga dapat voucher menarik dari Rumah Sakit Telogorejo. Baik, sahabat Telogorejo, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami. Baik, pertanyaan pertama, langsung saja ya Dokter Prima, Dokter Asri. Pertanyaan yang pertama dari atas nama Devora Henry. Sore dokter, saya Devora Henry dari Semarang. Bayi saya usia 4,3 bulan, laki-laki, beratnya 7 kilo, tingginya 61 cm. Sebulan ini BAB hanya 2 kali. Jadi BAB-nya 13 hari kemudian 13 hari kemudian sudah dilakukan pijat baik perut. Iya, senam kaki, kemudian maaf sebentar. Iya. Dan sudah pernah cek ke dokter spesialis anak waktu BAB 13 hari. Tapi sarannya hanya senam kaki bayi. Bagaimana dengan kondisi bayi saya? Ya dok ya, apakah normal atau perlu pemeriksaan? Mungkin dari dokter Asri terlebih dahulu, dokter, iya, menanggapi dari Ibu Devora. Ya, Ibu Devora. Jadi kalau lihat ini dia beratnya tuh sebetulnya cukup ya, 7 kilo 4 bulan ya. Kemudian tingginya juga dia dalam 4 bulan itu 65 cm cukup. Hanya ini masalahnya konstipasi ya. Jadi dia kalau 4 hari kok baru bisa, 14 hari baru ini ya, hanya 2 kali. Sebulannya BAB 2 kali, jadi sebulannya 2 kali ya, nggak pernah BAB. Nah katanya dia baik-baik aja dan lain-lain ya. Jadi ini memang kalau lihat seperti ini, kalau ASI itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi ibunya. Jadi ibunya kalau sedang makanan-makanan tertentu, mungkin yang adik itu tidak menyebabkan dia peristaltiknya itu dia muncul, dia juga akan beraknya juga akan tidak seperti ini. Atau mungkin kalau saran saya periksa hormon tiroidnya. Ya. Jadi untuk amannya itu diperiksa hormon tiroidnya. Karena apa? Sebenarnya screening tiroid itu adalah kalau di dunia itu harus dilakukan untuk setiap bayi. Tapi pada bayi di Indonesia ini tidak semuanya mau. Karena anak bayi lahir baik bagus-bagus kok dicoblos-coblos ya. Padahal ini screening pertama, dan kalau misalnya ada gejala tetap konstipasi walaupun ibu sudah makan serat dan buah-buahan yang bisa menjadi merangsang BAB seperti pepaya dan lain-lain, ya periksa aja screening. Kalau memang ada kelainan kita bisa memberikan intervensi secara lebih baik. Karena kalau tiroid ada masalah, misalnya klinikal hipotiroid yang subklinikal, itu akan pengaruhi kognitifnya nanti di belakang harinya. Saya kira kontrol aja kepada dokter anak yang di sini, screening kalau ada masalah dikirim ke dokter yang menguasai ilmu hormon. Ya. Oke, baik. Mungkin dokter Prima ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya. Cukup ya. Baik, langsung kita masuk di pertanyaan yang kedua dari Ibu Triwahyuni Kencana Dewi. Sore dokter, saya mau tanya, saya punya anak kembar, cewek dan cowok. Sekarang usianya sudah 25 bulan. Nah, yang cewek sudah pintar sekali bicara, sedangkan yang cowok bicaranya masih sepatah-patah kata saja. Untuk mengenal huruf dan angka sudah sama-sama bisa. Pertanyaannya, apakah benar kalau anak cewek dan cowok itu soal bicara, cowok lebih lambat? Mungkin dari dokter Prima terlebih dahulu. Oke, iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini ditanyakan mengenai masalah bicara ya. Jadi kalau keterlambatan atau adanya gangguan dalam bicara sebetulnya dari faktor jenis kelamin sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi ya. Justru malah apakah stimulasi di rumahnya atau
dari orang tua kepada anak-anaknya seperti apa. Dan kemudian yang sering kali atau mungkin ya sebetulnya bukan pada saat ini saja ya, artinya dari beberapa waktu sebelumnya penggunaan gadget ya salah satu yang faktor yang sedikit banyak mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi apakah paparan terhadap gadget bisa mulai dari televisi, kemudian handphone, tablet dan sebagainya, pokoknya semua alat elektronik. Memang dari penelitian juga membuktikan bahwa paparan terhadap anak-anak dengan usia-usia yang sesuai usianya apakah tidak dan tidaknya salah satunya mempengaruhi dari keterlambatan bicaranya, kemudian dan itu semua aspek dari perkembangannya, motorik kasar, motorik halus, personal, sosial dan semuanya itu gitu ya. Jadi apakah memang ada riwayat paparan dengan gadget atau tidak, kemudian ya yang jelas stimulasinya apakah artinya diperlakukan sama, karena kan kembar lelaki dan perempuan harusnya tidak terlalu, artinya kalau memang simulasinya sama, dan juga dari faktor internalnya dari anak-anaknya sendiri sebetulnya yang lebih mungkin maksudnya ditanyakan di situ. Tapi seharusnya sih kalau baik artinya dengan intervensi yang sama, simulasi yang sama sih seharusnya tidak menjadi masalah. Faktor gadget mungkin salah satunya perlu dipertimbangkan selama masih sesuai dengan usia perkembangan anaknya dipantau masih bisa baik, seharusnya sih tidak masalah. Mungkin dokter mungkin dari dokter Asri ada yang ya, jadi kalau lihat dia bisa mengerti ya, sama-sama mengerti walaupun yang laki itu kurang bisa mengungkapkan ya toh. Katanya angka, huruf itu ini 2 tahun ya pintar sekali sebetulnya ini. Anaknya cerdas ya. Tapi biasanya memang mungkin yang cewek itu lebih menarik hati. Orang itu lebih memperhatikan yang cewek sehingga cewek begitu teriwis sehingga lebih terperhatikan dibandingkan yang cowok. Yang mungkin agak nakal ya, motoriknya mungkin ya hobinya bisa lain ya dengan yang cewek ya. Jadi kadang-kadang kalau orangnya tuh nggak biasa dia menjengkelkan, anaknya nakal gitu. Jadi dan kalau dia tidak bisa mengungkapkan bisa karena hambatan psikologis karena dia kurang diperhatikan. Jadi ini tipe ekspresif. Jadi dia reseptifnya tuh dia mengerti. Diajari ini itu berarti ini kecerdasannya bagus. Tapi cara mengungkapkan itu nggak bagus, ini berarti faktor stimulasi. Jadi kurang didengarkan kalau dia ngomong, orang tuanya nggak sadar lebih seneng sama yang satunya. Nah ini sibling jealousy itu namanya. Jadi cemburu antar keluarga ya, antar kakak adik itu biasa. Jadi kadang-kadang dampaknya jadi speech delay. Jadi kelihatannya 2 tahun tuh harusnya sudah bisa menyusun 2 kata. Ini kok masih kalimatnya terpatah-patah. Ya. Ya, artinya untuk laki-laki atau perempuan itu tidak pengaruh ya dok, tidak pengaruh. Tergantung stimulasi. Tidak pengaruh ya. Tapi memang setiap anak walaupun kembar itu sifatnya bisa berbeda. Ya, jadi bisa introvert, yang satu lebih perasa, yang satu lebih ceria itu ya bisa ya. Jadi orang tua harus mendalami ya. Jadi jangan ngejudge langsung anak saya telat, anak saya ini kok nyebelin, anak ini beda dengan yang ini, apalagi dibanding-bandingin. Saya kira itu enggak bijaksana ya. Oke, baik. Kita lanjut ya dok ya untuk pertanyaan yang ketiga dari atas nama Andina. Selamat sore dokter, saya Andina, anak saya saat ini usia 6 bulan. Dulu selama 2,5 bulan awal saya kesulitan menyusui, sehingga saya mengalami baby blues. Anak saya berat badannya tidak naik sampai memotong garis merah. Saat ini sudah dibantu formula dan berat badan sudah masuk di hijau. Tetapi jika saya perhatikan, anak saya perkembangannya terlambat dibanding usia sepantarannya. Saat ini belum bisa balik badan setelah tengkurap dan duduk masih belum bisa tegak. Padahal sudah saya stimulasi minimal 30 menit dalam sehari. Apakah hal ini terpengaruh karena berat badannya yang dulu sempat tidak naik? Apa ini berbahaya? Apa yang perlu saya? Ya. Mungkin dari dokter Asri terlebih dahulu. Jadi ini kayaknya kasusnya memang cukup kompleks ya, dan ini dampaknya sudah
patut diseriusi oleh dokternya. Jadi ini kalau kita konsultasi kayak gini nih, kayaknya nanti banyak mispersepsi. Karena biasanya dokter lihat wajahnya bagaimana, tingginya bagaimana, lingkar kepalanya bagaimana. Nih dokter prima kan biasanya itu dilihat. Terus dia bisanya apa gitu kan, dilihat. Terus diperiksa apakah ada penyakit yang menyertai apa enggak. Karena kalau berat badan itu biasanya apakah nutrisi, ibu merasa nutrisinya cukup, nanti akan dihitung kalorinya apa benar cukup apa enggak. Ya. Kemudian dilihat apakah ada penyakit yang sudah mulai nempel ke dia karena dia berat badannya sulit naik. Nah, itu dokter lagi saatnya 6 bulan itu dicek up aja semuanya termasuk hormonnya. Jadi setelah itu nanti kita akan lakukan intervensi. Kalau mikrosefali berarti ini memang kita harus waspada karena 3 tahun dia harus mengejar, 2 tahun itu harus catch up. Beratnya harus sama seperti anak yang lain apapun masalahnya. Perkembangannya juga kalau bisa sama seperti anak yang lain. Kalau misalnya adik ini tidak punya kelainan genetik atau kelainan macam-macam. Saya kira adalah bijaksana kalau segera kontrol ke dokter anak yang terdekat untuk dilihat ya. Nanti kalau memang masih ada kesulitan datang ke konsultan tumbuh kembang atau hormonal. Saya kira ini mungkin jawaban saya seperti itu. Iya, oke baik dokter Asri. Mungkin dari dokter Prima ada yang ingin ditambahkan dokter terkait pertanyaan dari Bu Andina? Ya, saya rasa cukup ya, setuju ya. Cuman tadi tidak mungkin dari faktor riwayat perinatalnya ya dok, mungkin tidak ada data juga, tapi ya nggak ada ya, riwayatnya. Ya. Artinya kalau sepintas memang tadi kan disebutkan sudah sempat diintervensi lalu baik ya arah garis pertumbuhannya, cuman memang apakah itu salah satu mungkin asumsinya kalau memang tidak ada data perinatal mungkin normal, jadi cukup bulan ya mungkin faktor dari stimulasi bisa, kemudian intinya sih jelas kalau memang masih ada artinya orang tua merasa tidak sesuai ya mungkin segera untuk di kontrol atau konsultasi ulang kaitannya supaya agar tidak terlambat ya betul, dokter ya karena problem tadi, ya kalaupun memang sudah sesuai memang ini kan artinya tetap stimulasi intinya tetap dilakukan. Ada masalah perlu dilakukan intervensi lebih lanjut atau tidak itu. Oke betul. Ini juga ya dok ya tadi saya mengutip pernyataan dari dokter Asri bahwa golden periodnya adalah 3 tahun. Jadi sebelum 3 tahun ya dok ya, apabila ada masalah harus segera diselesaikan. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir dokter. Dengan atas nama Ibu Woro Anggraini. Dokter, bagaimana bila grafik pertumbuhan anak berada di atas garis hijau? Akan tetapi berat anak 2 bulan stagnan. Usia anak 18 bulan. Dokter, bagaimana apakah harus menunggu turun atau bagaimana, dok? Iya, oke. Jadi untuk Jadi ada riwayat arah garis pertumbuhannya ya di sini ya. Kaitannya selama 2 bulan ternyata berat badannya tetap. Jadi kalau ya jadi kita melihat arah garis pertumbuhan. Jadi kalau dari grafik tadi ternyata flat ya kita bilangnya arah garis pertumbuhannya mendatar, ya harus segera mungkin. Jadi tidak harus menunggu, jangan menunggu apalagi ya kan menurun. Justru jangan sampai turun kalau bisa grafik itu sesuai dengan arah garis pertumbuhan sesuai usia dan jenis kelaminnya tadi yang disebutkan dari dokter Asri juga sudah menyebutkan. Jangan menunggu kalau memang sudah tidak sesuai dengan arah garisnya, masih di pita hijau ya, warna hijau kita bilangnya, tetapi melorot kita bilangnya datar atau tidak sesuai ya, baiknya segera dikonsultasikan apakah memang kecukupannya yang kurang adekuat atau memang ada problem lain yang mendasari tadi, memang bisa dari faktor problem sakitnya atau bisa juga dari problem hormonal seperti itu ya. Ini yang belum ada data tinggi badannya. Tinggi badannya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya berada di garis hijau itu dengan tinggi berapa? Ya, kalau dalam medis itu kita bisa ngitung set skornya. Set skornya masih bagus, tinggi badan per berat badan walaupun dia berada di atas tidak apa-apa, berarti anak ini gisinya bagus, gisinya normal, tidak berlebihan,
karena dia punya tinggi yang lebih dibandingkan anak yang lain. Jadi ini kita berhati-hati. Jadi jangan dianggap kayak gini ini obesitas, karena barangkali dia anaknya tinggi, apalagi mid parental height-nya tadi kita bisa mengestimasi ini anak ini sebenarnya potensial dia akan tinggi. Ya, jadi mungkin jangan putus asa Bu, dicek aja yang benar ini apakah memang ini atau enggak ya. Jadi obesitas ya salah, gizi kurang ya salah, pendek ya salah. Ini yang kita harus ngambil yang pas-pasan aja itu ya. Iya, jadi daripada menerka-nerka ya dokter iya, ya, lebih baik dicek langsung aja nanti Bu Prima bisa atau Bu saya gitu tadi tak lihat sebentar pakai kalkulator gampang sekali. Iya, karena juga untuk anamnesa kan harus tidak hanya dari satu faktor ya dokter. Betul, ya. Iya. Dokter Asri, Dokter Prima, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi informasi. Semoga segala informasi ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya dokter ya. Dan semoga next time Dokter Prima dan Dokter Asri berkenan datang lagi ke studio kita untuk berbagi informasi. Saat ini mungkin seminar offline sudah belum ada dok, tetapi kita tetap semangat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui talkshow online bersama Rumah Sakit Telogorejo. Baik sahabat Telogorejo, sudah 60 menit saya menemani Anda, segala informasi yang bermanfaat, kemudian voucher menarik sudah kita dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Asri dan Dokter Prima. Juga tidak lupa saya ucapkan kepada merek yang sudah mensupport acara pada sore hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Jangan lupa follow Instagram kita di rs.telogorejo dan subscribe channel YouTube kita di SMC RS Telogorejo. Saya Reseladina pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa saksikan di next episode Talkshow Online bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo. Sampai jumpa.